Gadis itu menangis sekali, dan sesaat kemudian butiran emas benar-benar mulai jatuh di dalam rumah. Ayahnya merasa seperti sedang berhalusinasi. Ketika gadis itu menangis lagi, kali ini uang kertas berjatuhan, dan seiring waktu ayahnya menyadari bahwa air mata gadis itu bisa menurunkan emas di rumah. Ketakutan muncul bahwa berkah ini bisa mendatangkan masalah. Ayah memerintahkan seluruh keluarga untuk hidup dalam kemiskinan pura-pura, dan mereka mempertahankan penyamaran ini selama 15 tahun. Di balik penyamaran itu, ayah berhasil mengumpulkan begitu banyak kekayaan dari kekuatan gadis itu, sehingga ia menjadi orang terkaya di dunia. Ketika gadis itu mulai sekolah, keluarga menyamarkan identitasnya dengan mengantarnya ke sekolah menggunakan sepeda roda 3. Saat perpisahan, orang tua menekankan pentingnya pendidikan. Mereka mengatakan bahwa meskipun harus berutang, mereka akan memastikan gadis itu menyelesaikan pendidikannya. Gadis itu tersentuh dan berjanji bahwa setelah lulus, ia akan membayar kembali utang orang tuanya dan memberi mereka kehidupan yang terhormat. Setelah gadis itu pergi, keluarga kembali ke status asli mereka, seperti kerajaan kaya yang mengenakan mahkota. Namun ayah tetap khawatir bahwa gadis itu akan diganggu di sekolah. Oleh karena itu, ia mendonasikan gedung sekolah atas nama orang terkaya di dunia dan memastikan tidak ada yang bisa menyakitinya. Namun pada hari pertama masuk, seorang gadis kaya baru menargetkan gadis itu. Saat memilih tempat duduk, gadis itu tanpa sadar duduk dekat jantung kampus. Pertunangan gadis kaya baru itu sudah diatur sejak kecil. Ia pun bersama dua pengikutnya menjatuhkan nampan makan gadis itu dan memperingatkan agar menjauh dari jantung kampus. Gadis itu merasa dipermalukan dan terluka, namun tetap mencoba menjelaskan bahwa ia hanya teman sekelas. Gadis kaya baru itu menganggapnya sebagai tantangan dan mulai mengangkat tangan. Tepat pada saat itu, jantung kampus datang dan menempatkan gadis itu di belakangnya, memperingatkan bahwa jika kekerasan berlanjut, ia akan memberitahu ayahnya dan memutus kerjasama dengan keluarga kaya tersebut. Kejujuran jantung kampus itu mengguncang gadis itu hingga menangis dalam rasa syukur. Di rumah, butiran emas mulai turun lagi. Ibu menjadi panik dan terburu-buru ingin ke sekolah. Ia mengira gadis itu menangis karena rindu rumah, sehingga bergegas pergi. Orang tua segera menelepon untuk memastikan keamanan. Tetapi gadis itu menyembunyikan masalah agar mereka tidak khawatir. Ia berpikir cukup bersabar dan masalah akan selesai. Namun gadis kaya baru itu tidak berhenti. Pada siang itu, ia datang ke kamar asrama gadis itu bersama pengikutnya. Untuk membalas rasa malu di depan teman-teman dan menegakkan kehormatannya, ia bertekad memberi pelajaran pada gadis itu. Gadis itu mencoba menghentikan mereka dan berkata bahwa tindakan itu ilegal. Tetapi pengikutnya tak gentar karena gadis kaya baru itu adalah putri dari grup perusahaan besar yang baru saja membuat perjanjian dengan orang terkaya di dunia. Mereka merasa tak ada yang bisa menghentikan mereka di seluruh kota. Gadis kaya baru itu mengangkat tongkat dan menyerang gadis itu dengan brutal. Begitu gadis itu menjerit, badai butiran emas melanda rumah orang terkaya di dunia dengan hebat, sehingga keluarga terguncang. Ini pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun emas sebanyak itu turun. Ibu menyadari gadis itu terluka dan berlari bersama orang-orang menuju sekolah. Tetapi butiran emas semakin deras. Ukurannya semakin besar hingga jatuh dari rumah ke dalam mobil. Orang tua panik menyadari bahwa putri mereka menderita sangat parah. Sementara itu, gadis kaya baru itu tetap merencanakan untuk menanam kebencian di hati jantung kampus terhadap gadis itu. Pada saat menentukan, petugas sekolah datang dan gadis itu merasa akan mendapatkan bantuan. Namun begitu petugas mengetahui bahwa pelaku adalah putri keluarga kaya, wajahnya berubah dan alih-alih menghukum, ia memerintahkan gadis itu untuk segera meminta maaf. Gadis itu yang patah hati karena ketidakadilan menolak meminta maaf pada orang yang menyiksanya. Namun petugas terlalu berusaha menyenangkan, bahkan mengancam akan mengeluarkan gadis itu dari sekolah agar keluarga kaya tidak marah.